Memang nenek moyang kita itu dulu nganti itu dibelajari dari orang Jepang. Waktu penjajahan Jepang, orang di Tumanggal itu dilatih menanam kapas, diproses menjadi benang. Itu juga sama orang Jepang itu dilatih supaya dari benang ini menjadi kain. Itu dilatih membuat alat tenunnya. Setelah jadi kain, dibikin pakaian. Jadi masyarakat sini dulu itu pakaian itu bikin sendiri. Tahun 1982, Desa Tumanggal mengikuti pameran pembangunan di Kabupaten Purbalingga. Mengirimkan benang Tumanggal yang dulu itu disebut lawe. Di pameran itu datangi seorang arsitek tekstil itu dari Pekalongan. Lihat-lihat setan, kemudian benangnya kok antik sekali. Kemudian ditanyakan, ini hasil kerajinan dari desa mana? Kemudian Pak Haji Kadir itu nyari ke desa Tumanggal. Kemudian bertemulah dengan orang tua saya, kemudian sama ibu saya, keliling ke masyarakat yang membuat benang. Pada waktu itu masih sekitar 25 orang. Dibeli, kemudian dibawa ke Pekalongan, ditenun. Di sana pakai tenun ATBF. Jadi kain ada nilai jualnya. Dibina terus sampai masyarakat Desa Tumanggal itu membuat kain gendong, itu namanya kluwung. Nah, kemudian lambat laun masyarakat Tumanggal menghendaki lebih baik ngantih. Itu lebih mudah karena ada kapas, kemudian diambil, diantih di rumah, kemudian disetor jadi duit. Untuk bahan baku, kita mengambil kapas dari berbagai pabrik tekstil di Jawa Tengah. Karena bahan baku kami itu sebenarnya dari limbah pabrik tekstil, yaitu kapas yang sudah tidak bisa diserap oleh pabrik, itu yang kita ambil. Kita kumpulkan di rumah, kemudian kita suplai ke pengrajin-pengrajin yang ada di Desa Tumanggal dan sekitarnya. Kapas kita ambil, saya bagikan ke pengrajin-pengrajin. Tiap satu orang itu dapatnya 5 kilo. Nanti kalau sudah jadi benang, ada yang diambil, ada yang kita jemput lagi kayak gitu. 12? Ya. Pas. 5 kilo itu sampai 2 minggu. Itu nanti juga untuk kerjaan sambilan laki-laki. Kalau malam misalnya nggak ada kerjaan, dia bikin benang kayak gitu. Untuk kebutuhan benang itu yang pertama jantra. Dari satu jantra itu di bawah itu namanya itu lemah, yang seperti roda itu namanya itu blengker. Kainnya itu namanya terentem. Kemudian yang melingkar kayak silinder itu namanya terenggulung. Untuk yang tempatnya kisi namanya itu wong-wongan. Benang senar itu yang melingkar namanya klinden. Baru setelah itu dipasang semua itu bisa proses nganti.
Prosesnya kapas dulu, diantih menjadi benang, terus digulung. Udah digulung, terus dimasak, dikanji. Udah dikanji, ulur. Udah diulur, dipahani. Udah dipahani, dikelap. Terus ditenun. Kalau untuk tenun gedok yang ada di Desa Tumanggal ini memang tinggal satu-satunya, maka kami berinisiatif itu untuk mengembangkan kembali. Karena itu sudah budaya yang ada di Desa Tumanggal ini yang harus kita uri-uri, kemudian kita bangkitkan kembali. Kalau untuk benang Tumanggal itu kan dibikinnya itu kan pakai tangan. Itu memang mempunyai ciri khas sendiri. Benang Tumanggal itu ciri khasnya itu besar, kecil, besar, kecil. Kemudian dari misalkan orang 10 itu bisa benangnya itu ya macamnya orang 10 itu. Tidak bisa misalkan satu orang itu bisa sama dengan orang lain. Hasil karya tangannya itu beda-beda. Antih benang Tumanggal adalah sesuatu yang istimewa, Mas, karena produk ini sudah lama turun-temurun dan sudah melegendaris. Dan ini sudah dipakai untuk kebutuhan sehari-hari. Kalau untuk tenun itu sendiri secara tradisional memang digunakan untuk alat rumah tangga. Penggunaan taplak, penggunaan horden, penggunaan itu dan sebagainya. Tetapi sejatinya antih benang ini yang kemudian disebut lawe, benang lawean atau lawe wenang, sangat erat terkait dengan kehidupan masyarakat secara tradisional. Antara lain digunakan dengan daur kehidupan. Semacam pada saat bayi lahir, kemudian dibeli gelang dari wenang lawe, kemudian ada ritual-ritual di mana menggunakan benang lawe sebagai salah satu syarat. Juga wenang lawe itu salah satu yang digunakan untuk mengikat batu nisan yang diikatkan di makam di 1000 hari. Kemudian di gunung itu kan wujud syukur ya, perayaan wujud syukur, hasil bumi dan sebagainya itu digunakan juga lawean karena apa? Mempunyai filosofi. Jadi karena benang lawe itu adalah ikatan, jadi itu adanya mempunyai makna filosofis baik berlangsungan, kekuatan, ya, ketahanan yang itu pada muaranya nanti akan memberi semangat hidup pada masyarakat kami di Jawa khususnya di Purbalingga. Dulu waktu saya kecil juga saya termasuk cucu yang sering diajak mbah kemana-mana, kirim ke berbagai kota itu dulu saya yang diajak. Generasi pertama itu mbah saya, Mbah Wastareja, itu lumayan luar biasa. Kemudian ke generasi kedua itu agak sedikit meredup karena dulu itu tidak ada yang fokus untuk ke benang Tumanggal ini. Gitu. Jadi waktu itu ibu saya menjadi kepala desa, bapak saya jadi guru. Itu akhirnya saya inisiatif untuk mengembangkan produk benang Tumanggal ini. Waktu saya pulang itu tahun 2012 itu, pengrajin itu paling hanya puluhan. Saya diskusi dengan bapak, kemudian saya diskusi dengan para pengrajin, bagaimana caranya pengrajin itu mau membuat benang kembali.
ketemulah solusi supaya mereka mau bekerja itu dengan kita antar jemput barangnya. Beda kemien wong nganti kemien rekasa sakiye gampang. Sakiye kapuk dijujugi dadi kapuk. Agi bocah nyong kapuk nganti gilingi nganti bedut niku. Kemien tanah kemien mulai nek kebon kapang nganti nanduri nganti met nganti buangi wijine tepeti waduh. Nyong weruh ya nyong. Siki soranana ya. Sakiye sorenan ora ngerti mbu metune anu sing endi Pak. Karena nyarinya bahannya jauh, sesudah Bapak almarhum Bapak Wastareja mengadakan pengepul kapas, jadi kita ngantihlah seterusnya. Saya dulu mengembangkan bagaimana produksi benang itu meningkat dan memenuhi pasar yang ada. Setelah memenuhi pasar yang ada, saya inisiatif untuk mengembangkan juga kain tumanggal. Bagaimana nilai ekonomi dari suatu benang itu lebih tinggi, kita coba membuat produk jadi yang alhamdulillah dulu awal kita membuat produk jadi, itu juga awal kita untuk ekspor ke luar negeri. Kendalanya itu kain tumanggal itu termasuknya itu hanya pesanan. Kebanyakan produk kita itu hampir 70% itu kita masuk ke Bali. Barometernya itu biasanya di sana. Kalau Bali itu sepi, biasanya ada penurunan untuk permintaan produk jadi dan kain. Lagi musim hajatan kayak gitu, nanti kita produksinya jadi turun karena orang kan nggak bikin, katanya fokus ke ada yang rewang hajatan. Untuk masa depan lah, kita masa depan kan juga dari anak cucu kita itu harus tahu bahwa ini warisan budaya dari nenek moyang kita yang harus diuri-uri. Bersama-sama bagaimana untuk Desa Tumanggal itu bisa bikin kain sendiri karena alatnya sudah ada. Utamanya kita memang akan mengangkat antih tenun tumanggal karena yang menjadi khasnya adalah proses ngantihnya, teknologi tradisionalnya. Dan ke depan harapan kami ini akan jadi produk komoditi yang bisa dijual secara bebas dan bisa dinikmati masyarakat luas. Bisa bermanfaat untuk lingkungan sekitar lah. Orang-orang di sekitar kami biarpun sudah lansia dan sebagainya masih bisa produktif.